Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, baik diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara terdiri dalam 3 hal. Yang pertama, wadah. Yang kedua, isi atau konten. Yang ketiga, tata laku. Pengertian dari wadah merupakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, yang memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah untuk berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Yang kedua, konten atau isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Pengertian dari tata laku atau konduk adalah merupakan hasil interaksi antara wadah dan pengertian dari asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia. Dalam hal ini, asas wawasan Nusantara terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain dengan tujuan yang sama, tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha dan kegiatan baik perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Yang keempat, solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Arah pandang wawasan Nusantara terbagi ke dalam 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Contoh faktor-faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa yaitu provokasi dan rasis. Arah pandang keluar, dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek, baik aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan. Kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi dari luar itu yaitu paham-paham yang tidak sesuai dengan undang-undang dan kebinekaan tunggal ika. Aspek wawasan Nusantara terbagi ke dalam 2, yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila merupakan perwujudan wawasan Nusantara di mana menjadi pedoman bagi upaya perwujudan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional.
Ini merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik bangsa Indonesia. Bersama-sama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang aktif, implementasi wawasan dalam kehidupan politik, dan akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologi, wawasan kebangsaan berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat pula berarti konsepsi cara pandang. Kebangsaan berasal dari kata bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan mengandung arti 1. Ciri-ciri yang memadai golongan bangsa. 2. Perihal bangsa mengenai yang berlainan dengan bangsa. 3. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, mendefinisikan bahwa wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa mendapatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Di sini saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara itu dibagi dengan 4. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara yang meredakan, berdaulat dan bermartabat dalam satu kesatuan wilayah Nusantara. Dalam pelaksanaannya harus mendomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara mengimplementasikan integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu kesatuan atau integrasi tercermin pada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ekonomi sesuai budaya dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, implementasi wawasan terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi, bukan sebaliknya yang dapat memecah belah bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Yang terakhir, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Yaitu pedoman ini sangat penting untuk dapat menangkal tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan pembangunan nasional. Yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besar, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada ideologi bangsa itu sendiri. Yang kedua, wawasan Nusantara di Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila, pembangunan nasional, kesatuan politik dan kesatuan ekonomi, sosial dan budaya, kesatuan pertahanan keamanan serta luas wilayah. Yang terakhir, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.